Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Singkat saja, kami di sini sebagai kelompok 2 akan menyampaikan sebuah materi, yaitu membuat laporan keuangan yang pada fokus pembahasan menambahkan user, menghapus user, memperbarui user pada program aplikasi berbasis web di PHP MyAdmin. Untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Yang pertama nanti tentang sejarah akan disampaikan oleh Mbak Intan, kemudian tentang pengertian akan disampaikan oleh Mas Ibnu, fungsi disampaikan oleh Mbak Nisa, dan untuk praktikumnya nanti akan dipimpin oleh Mas Jabal Sabtu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama sejarah yang akan disampaikan oleh Mbak Intan. Kepada Mbak Intan, kami silakan. Sejarah PHP. Pada awalnya, PHP merupakan kependekan dari Personal Homepage atau situs personal. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Leerdorff pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama Form Interpreted atau FI yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya, Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP atau FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrograman yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada November 1997 dirilis PHP atau FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP atau FI secara signifikan. Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada tahun 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0. Dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP, Hypertext Preprocessing. Pada pertengahan tahun 1999, Zen merilis interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Pada Juni 2004, Zen merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Versi terbaru dari bahasa pemrograman PHP adalah versi 5.6.4 yang resmi dirilis pada tanggal 18 Desember 2014 dan selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ibnu untuk pengertian PHP. Untuk pengertian PHP MyAdmin itu sendiri merupakan sebuah aplikasi website open source yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP, XHTML, CSS, JavaScript. Berfungsi untuk mengelola database MySQL dalam bentuk tampilan website. Aplikasi ini dikembangkan oleh The PHP MyAdmin Project dan dirilis pertama kali pada tanggal 9 September 1998.
Pada dasarnya untuk mengolah database MySQL kita perlu untuk mengetikkan perintah-perintah dalam bentuk command line. Akan tetapi hal ini cukup merepotkan karena kita perlu menghafal setiap perintah yang dapat digunakan baik untuk membuat, menghapus, dan mengedit database MySQL. Akan tetapi dengan menggunakan software berbasis web ini, kita akan dapat dengan mudah untuk melakukan memanipulasi database MySQL yang kita buat. Untuk fungsi-fungsinya akan dijelaskan oleh Mbak Khairutunisa. Saya persilakan. Fungsi PHP MyAdmin. Seperti yang kita ulas sebelumnya, secara garis besar PHP MyAdmin berfungsi sebagai pengolah database MySQL berbasis website, seperti hal-hal di bawah ini. Membuat database, mengedit database, menghapus database, membuat tabel, mengedit tabel, menghapus tabel, membuat relasi antar tabel, menghapus relasi antar tabel, mensortir data, dan lain-lain. Dan selanjutnya praktikum yang akan dilanjutkan oleh Mas Jagat Satria. Baik, saya akan melanjutkan praktikum berkaitan tentang basis data terdistribusi, yaitu untuk menambah user, menghapus user, memperbarui user pada program aplikasi keuangan berbasis web di PHP MyAdmin. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya ketika 4 user ini bisa memakai aplikasi keuangan yang telah saya buat. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya. Yang pertama, caranya kita harus punya SAM control panel. Tujuannya SAM ini untuk memanggil PHP atau memanggil database yang telah kita buat di dalam aplikasi. Kemudian untuk membuat database di dalam PHP MyAdmin. Langsung saja kita masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya. Caranya klik Google Chrome atau browser lainnya. Di sini pilih yang localhost atau klik localhost PHP MyAdmin. Enter, kemudian cari keuangan 2. Ibarat kalian tidak mempunyai database, maka kalian harus membuat database baru. Kebetulan di sini saya menggunakan atau membuat database dengan nama keuangan 2. Jadi di dalam database keuangan 2 ini saya memiliki banyak tabel. Yang pertama itu tabel bank, tabel hutang, tabel kategori, tabel piutang, tabel transaksi, tabel user. Dan yang saya rubah itu adalah fokus ke tabel usernya, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat tadi sebelumnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. User 1 itu dipakai oleh Mas Ibnu dengan passwordnya Mas Ibnu, statusnya sebagai administrator. Dan yang kedua itu ada Mas Mujib dengan username, kemudian passwordnya Mas Mujib, dan status usernya dia sebagai administrator. Jadi 2 user ini sama-sama administrator. Yang ketiga itu Mbak Khairutunisa dengan username Nisa, passwordnya Nisa, status usernya manajemen. Dan user keempat itu sama dengan user ketiga, beda usernya, yaitu Mbak Intan dan passwordnya Mbak Intan, status usernya manajemen. Perbedaan antara administrator dan manajemen di dalam aplikasi yang saya buat itu cuma di dalam penggunaan. Ibarat di sini administrator bisa menambahkan pengguna, jadi di dalam manajemen ini tidak bisa menambahkan pengguna. Perbedaannya cuma situ saja. Baik, kita lakukan yang pertama itu menambah user atau disebut dengan insert. Saya tidak menggunakan metode insert, saya menggunakan metode salin atau duplikat. Klik di menu user.
Kemudian di sini ada salin, hapus, dan ubah. Nah, ketiganya ini kita pilih salah satu. Yang pertama saya buatkan dulu di bagian insert atau yang saya pakai salin. Kemudian untuk menghapusnya di sini ada sebelah kanan ini untuk tombol hapus, dan untuk mengupdate itu ada tombol ubah. Baik, sekarang kita lakukan yaitu menyalin atau menginsert. Di sini sesuai dengan soalnya, user 1 itu sebagai Mas Ibnu, kemudian passwordnya itu Mas Ibnu dengan keterangan password menggunakan MD5, dan di sini file fotonya sesuaikan aja. Ibarat di sini saya menggunakan file masibnu.jpg, berarti di sini juga masibnu.jpg. Nah, keterangan di dalam usernya dia sebagai administrator. Jika sudah, klik kirim. Nah, jika sudah menambahkan user di bagian salin, maka langkah selanjutnya kita juga tambahkan user yang kedua, yaitu Mas Mujib. Passwordnya Mas Mujib dengan keterangan administrator. Kita salin. Kemudian di sini usernya kasih Mas Mujib, sama seperti yang telah kita buat tadi bagian Mas Ibnu. Di sini juga pilih yang MD5. Ini file fotonya masmujib.jpg dengan ketentuan administrator. Dan yang ketiga yaitu Mbak Nisa sebagai manajemen. Caranya kita klik salin. Nah, di sini ada perubahan. Jika administrator itu administrator, berarti di sini kalau manajemen berarti ya manajemen. Kemudian namanya, username-nya Mbak Nisa, passwordnya juga Nisa, pilih yang MD5. Kemudian di sini file fotonya juga Mbak Nisa, keterangannya dia sebagai manajemen, kirim. Dan yang keempat, yang terakhir itu Mbak Intan. Caranya sama, klik salin. Kemudian di sini juga manajemen, statusnya tinggal ganti usernya aja, Intan. Kemudian di sini passwordnya juga si Intan menggunakan MD5. Dan file fotonya juga intan.jpg dengan status manajemen. Kalau sudah, kirim. Nah, langkah selanjutnya jika kita sudah membuat user tersebut, maka kita harus membuka aplikasinya. Caranya kita panggil localhost dengan keuangan pada menu htdoc di dalam SAM, kemudian kita ketikkan localhost keuangan, maka tampilannya seperti ini kalau kita sudah memasukkan aplikasinya. Coba kita pakai usernya Mas Ibnu, kemudian passwordnya Mas Ibnu. Kita login. Nah, maka dia di sini keterangannya administrator. Jadi dia bisa menambahkan data pengguna yang telah saya jelaskan tadi. Tetapi kalau di manajemen, coba kita pakai punya Mbak Nisa, passwordnya Mbak Nisa. Di sini manajemen statusnya, nah di sini nggak ada, cuma ganti password. Jadi perbedaannya di daftar pengguna tadi. Selanjutnya kita pakai punya Mas Mujib supaya memastikan apakah benar username ini benar-benar bisa dipakai. Nah, bisa administrator, di sini data pengguna, lengkap. Kemudian yang terakhir punya Mbak Intan. Passwordnya juga Mbak Intan. Nah, dan langkah selanjutnya kita untuk menghapus user. Bagaimana caranya menghapus user di dalam PHP MyAdmin? Nah, ibarat di sini ada user Mas Ibnu.
Mas Ibnu itu sudah keluar di dalam perusahaan, maka akan saya lakukan penghapusan. Hapus, oke. Jadi ketika dia login, maka username sudah tidak bisa. Ini untuk menghapus. Jadi yang ketiga, untuk memperbarui. Bagaimana caranya untuk memperbarui user atau update? Ibarat Mas Mujib ini dia pertama sebagai administrator. Ternyata dia diturunkan ke manajemen. Jadi di sini harus ada perubahan, namanya update. Manajemen. Kemudian di sini juga terangan di bawah levelnya manajemen. Kirim. Yang tadinya Mas Mujib itu sebagai administrator, coba kita cek di sini Mas Mujib, kemudian passwordnya juga Mas Mujib. Apakah ada perubahan? Nih, pasti ada perubahan karena kita melakukan updating data. Nah, jika sudah kita logout, kita bersihkan semuanya. Nah, mungkin cukup itu dulu yang saya praktekkan, karena di sini cuma kita membutuhkan 3, yaitu menambahkan user, menghapus user, dan memperbarui user. Sudah saya lakukan. Langkah selanjutnya akan sesi penutup, akan saya lemparkan ke Mas Mujibur Rahman. Silakan Mas Mujibur Rahman untuk menutup acara ini atau presentasi ini. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Jagat dan juga Mbak Nisa, Mas Ibnu, serta Mbak Intan yang telah memaparkan materi yaitu pembuatan laporan keuangan pada program aplikasi berbasis web di PHP MyAdmin. Semoga saja materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.